Nah, kita masuk dalam bagian kedua, pandangan dunia tentang seks. Nah, saya percepat ini ya. Orang dunia melihat bahwa seks dipandang sebagai kebutuhan pokok. Keinginan seks harus dipuaskan, seks sebagai tujuan utama atau segala-galanya. Ya. Dan yang C, seks dikaitkan dengan sesuatu yang tidak memiliki komitmen untuk setia. Nah, lihatlah dalam bagian ini ya. Jadi orang dunia bisa melihat C itu cinta sama dengan seks. Jadi kalau dia katakan aku senang kamu, maka itu sama saja berikanlah tubuhmu kepada aku. Karena aku senang dengan kamu. Aku suka kamu. Maka berikanlah apa yang kuinginkan untuk segala sesuatu yang kusuka dari tubuhmu. Nah, jadi dalam bagian ini, kata senang, kata suka, itu hati-hati. Itu cara pandangnya adalah kita dijadikan objek. Ya, saya ulangi. Jadi kita dijadikan objek. Nah, jadi kalau ada kita, ya sekarang masih konsepnya senang, like and dislike, suka atau tidak suka terhadap pasangan kita, hati-hati. Itu melihat sesuatu yang bersifat horizontal, paralel, berkaitan dengan kepuasan diri. Itu cinta yang sangat antroposentris. Ya. Itu sangat tidak baik. Nah, tadi saya katakan cinta kita bersifat kristosentris. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita sebagai the image of God. Dan kita bisa mengasihi pasangan kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat mereka bisa menyamakan antara cinta dan seks. Tidak perlu masuk dalam lembaga pernikahan yang suci yang diteguhkan oleh gereja. Nggak perlu. Ya. Dan bagi mereka hidup bersama itu sesuatu yang normal. Orang dunia lakukan kok. Nah, kita kembali katakan, itu dunia. Di dalam kekristenan, seks tempatnya adalah setelah kita menikah. Dan seks itu sendiri adalah anugerah dan suci. Maka seks itu harus bagaimana dibangun dalam nilai hormat terhadap Tuhan dan pasangan. Makanya orang dunia menyamakan antara pacaran dengan seks. Bisa. Menyamakan setiap pertemuan harus ujung-ujungnya seks. Bisa. Dan mereka bisa saja berhubungan seks tanpa komitmen. Bisa. Ya. Nah, di dalam bagian inilah hati-hati. Jangan kita membiarkan diri kita diperbudak oleh nafsu eros seperti ini. Jangan kita mau diperbudak diri kita dengan nilai-nilai dunia yang seperti ini. Itu bukan apa kata Alkitab. Yang kedua, orang dunia melihat seks sebagai rekreasi pribadi untuk senang-senang saja. Jadi di dalam bagian ini saudara, ada perkumpulan-perkumpulan nightclub, tempat-tempat orang dugem, tempat orang-orang perkumpulan minum anggur, tempat orang pertemuan-pertemuan di mana-mana saudara. Mereka bisa melakukan hubungan seks tanpa komitmen. Mereka bisa pergi kemana setelah happy-happy, mereka bisa berhubungan seks, juga tidak dituntut satu kesetiaan. Tidak perlu adanya cinta. Yang ada adalah senang-senang saja. Sehingga banyak ada di antara kelompok ini adalah orang yang seolah-olah mengadakan pesta seks. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan. Ketiga, seks dilihat sebagai seni untuk uji coba, cari kepuasan. Ya. Jadi seni, jadi ada aspek making love katanya. Sehingga dia melihat dari blue film, mereka lihat dari pornografi, nanti coba dengan A, coba dengan B, coba yang C. Akhirnya tidak sadar pada waktu tubuh dia menjadi orang yang tergantung dengan seks, dia menjadi orang yang buas.
Nah, orang-orang seperti ini mungkinkah bisa terikat dengan seks? Bisa. Apakah ini bisa menjadi penyakit? Bisa. Nah, jadi dalam bagian inilah hati-hati. Kita bukan berpandangan seperti dunia seperti ini. Kita harus lawan. Kita orang Kristen. Kita harus mengembalikan nilai daripada cinta pernikahan dan seks pada tempatnya. Kita harus mengembalikan seks dalam kesuciannya. Kita harus mengembalikan seks dalam karakteristiknya. Kita harus mengembalikan seks dalam tujuannya, yaitu untuk kita memiliki anak. Nah, apa kata Alkitab sendiri tentang seks? Nah, di sini kita melihat seks adalah ciptaan Tuhan, itu baik. Kenapa baik? Karena Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, apapun yang dicipta Tuhan semuanya baik, termasuk seks. Tidak kelihatan, tapi memiliki karakteristik. Tidak kelihatan, tapi memiliki fungsi dalam diri kita. Tidak kelihatan, tapi bisa ada hasilnya. Nah, jadi manusia diberikan perlengkapan seks. Untuk apa? Untuk prokreasi, memiliki anak. Dan kita harus memandang bahwa seks itu adalah berkat dari Tuhan. Dan seks itu suci. Jadi, seks adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita nikmati dalam hubungan suami istri. Saya ulangi. Seks adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita nikmati dalam hubungan kita suami istri. Untuk kita bisa merasakan kasih Allah dan mengembalikan semua seks untuk tujuan prokreasi. Kedua, seks sebagai sarana, ya, sarana kebahagiaan. Ini kita lihat Amsal 5, 18, 19 dan Kidung 1 ayat 2 dan 4. Artinya begini. Ketika seks disebut sarana kebahagiaan, bukan berarti seks ini adalah satu-satunya sumber kebahagiaan, bukan. Jadi sarana kebahagiaan dalam relasi suami istri di dalam saling memuji. Keelokan, ketampanan, ya, untuk bagaimana kita menikmati kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus. Jadi apa yang sudah dipisahkan oleh manusia, apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Maka seks itu hanya salah satu sarana, ya, untuk kita bisa menikmati kebahagiaan dalam relasi suami istri di dalam Tuhan, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah bukti kesatuan tubuh dan jiwa berdasarkan Kejadian 2 ayat 24. Ini adalah bukti kesetiaan dan pemahaman yang dalam tentang apa artinya kita mengasihi pasangan kita, ya. Nah, jadi dalam bagian ini, saudara, kita kembali lagi. Seks itu adalah sesuatu, ya, anugerah daripada Tuhan untuk dinikmati, ya. Dan disitulah membutuhkan kesetiaan. Disitulah kita bisa memahami lebih dalam dari pasangan kita, ya. Ketiga, seks juga bisa menjadi bukti hasrat kerinduan yang sehat dalam kehidupan suami istri, ya. Itu wajar. Nah, oleh karena itulah seks harus ada koordinasi, harus ada komunikasi antara suami istri. Karena itu sesuatu yang lumrah. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita masuk lagi pembahasan kita. Kebahayaan jika seks tidak sehat di mata Tuhan. Tadi kita melihat doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, 1 Petrus 3 ayat 7. Jadi pada waktu suami istri jatuh kepada satu dosa yang tidak suci, akhirnya keluarganya tidak ada penyertaan Tuhan. Waktu suami berdoa, istri berdoa, ternyata ada sesuatu yang tidak dijawab Tuhan. Bisa juga kadang-kadang istrinya hidupnya begitu baik, begitu saleh, ternyata suaminya begitu sangat bejat. Otaknya otak pornografi. Dia sudah terstimulasi dengan perkataan-perkataan dari teman kantornya. Dia sudah ngomong-ngomong, sudah bicara tentang seks. Akhirnya dia pulang, istri hanya dijadikan objek seks. Atau juga istri menjadikan suami objek seks. Dan yang lain. Nah, dari di sini harus hati-hati. Di dalam kehidupan suami istri, bisa jatuh terhadap dosa kecemaran tempat tidur.
Nah, disitulah kita harus mengembalikan seks yang suci, seks yang hormat, seks yang punya keagungan di hadapan Tuhan. Ya. Kedua, waktu seorang kena dosa kecemaran, Ibrani 13 ayat 4. Berarti pada saat itulah orang itu tidak diperkenan Tuhan. Jadi tidak ada damai menyertai orang itu. Tidak ada sukacita menyertai daripada kehidupan rumah tangga. Kenapa, saudara? Karena ada dosa kecemaran dalam kehidupan suami istri. Jadi di sini saudara hati-hati, saudara. Maka tadi saya bilang, tidak boleh kita melakukan seks. Akhirnya kita menerima anjuran daripada beberapa orang-orang ahli kedokteran. Nonton saja blue film. Nonton saja semua film-film yang bersifat seksualitas. Supaya ujung-ujung yang paling penting, engkau membalikan semua untuk pasanganmu. Nah, itu tanda kutip. Itu sudah masuk dalam dosa kecemaran. Itu perzinahan. Jadi seks itu terbangun karena cinta kita terhadap pasangan kita. Kita bisa melihat keagungan, kehormatan. Dan cinta itu harus ada dalam satu nilai yang benar-benar kita rasakan kedalaman kasih. Ya. Jadi bukan karena untuk cari kepuasan. Itu namanya seperti binatang. Ketiga, Ulangan 22 ayat 25. Bisakah seks mendatangkan hukuman? Bisa. Di sini menjelaskan kepada kita, suami istri harus menjaga kesucian seks. Jikalau ada salah satu pasang yang melakukan satu perselingkuhan, jatuh kepada dosa yang liar dalam seks, akhirnya masuk dalam rumah tangga. Dan saat itulah saudara, akan datang hukuman untuk suami, untuk istri, dan bahkan untuk rumah tangga itu. Kenapa? Karena ada dosa seksualitas. Keempat, bagaimana kalau seks sudah dilakukan pada masa pacaran? Nah, nanti kalau orang ini tidak sungguh-sungguh bertobat, tidak sungguh-sungguh menangisi dosa-dosanya, tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, maka pada waktu dia tetap menikah, seksnya akan dingin. Dan nanti jangan kaget, orang seperti ini nanti akan cari variasi. Gelora seks, nafsu seks yang berbeda. Kenapa, saudara? Karena memang dia melihat seks itu dikaitkan dengan gairah, dan gairah dikaitkan dengan cinta. Jadi mungkin dia setia terhadap pasangannya, tetapi di luar dia bisa jajan dan liar. Nah, di sini saudara, pentingnya bagi kita, maka itu yang pacaran, yang jika engkau sudah jatuh dalam dosa seksualitas, harus bertobat. Harus sungguh-sungguh engkau menangisi dosamu. Harus sungguh-sungguh engkau kembali kepada Tuhan. Kalau ini tetap ada, gereja boleh engkau bohongi. Karena kita bukan gereja yang maha tahu, tapi Tuhan maha tahu. Hati-hati. Ini sesuatu yang bahaya sekali. Oleh karena itulah, apapun alasannya, engkau mengatakan, aku sudah pernah menikah, aku tidak tahan dengan seksku. Itu adalah sesuatu dosa. Jadi siapa yang mau menikah, uji penguasaan dirinya. Tidak ada alasan engkau duda, engkau janda, engkau pernah terjebak dengan hal masturbasi, onani, dan lain. Itu adalah sesuatu masa lalu yang perlu disucikan. Karena jikalau kita menikah tidak ada kualitas penguasaan diri, tinggal tunggu waktu, nanti di luar engkau bertugas di tempat yang lain, engkau akan sangat mudah untuk selingkuh. Ini adalah sesuatu yang harus dilihat, ini serius. Alkitab juga mengatakan dalam Kolose 3 ayat 5 dan 8, jikalau ada dosa seksualitas di dalam keluarga, karena salah satu suami istri, keluarga bisa mengalami kehancuran. Seks itu suci. Seks itu harus dilihat dalam satu kehormatan anugerah Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, jikalau seks tanpa kasih adalah nafsu binatang. Jadi orang bisa pakai pelacur, pakai gigolo. Tidak perlu cinta, yang ada adalah kebutuhan. Itu sama saja seperti nafsu cinta, nafsu binatang. Ya. Dan jikalau ada cinta atau kasih tanpa seks, itulah seperti hati malaikat. Ya. Seperti hati malaikat. Jadi ada orang jatuh cinta tanpa seks.
Dan dia terus bisa mencintai pasangannya. Itu hatinya sungguh-sungguh seperti hati malaikat. Nah, di sini dinamika seks yang sehat saya tidak bahas lebih dalam ya. Nah, saya melihat ini dalam 6 bagian aja. Penyalahgunaan seks yang salah, ini yang terakhir. Jadi kadang-kadang ada orang tidak bisa melakukan hubungan seks sebagai suami istri karena menganggap ini sebagai hukuman untuk pasangannya. Karena merasa kecewa, karena adanya konflik dan lain-lain. Jadi seks bisa tidak dijalankan itu karena dianggap sebagai hukuman untuk salah satu pasangan. Kedua, bisa menyebabkan rasa bersalah. Jadi akhirnya seks dipakai untuk pasangan untuk menunjukkan kamu tidak bisa melayani saya, kamu tidak indah, kamu apa gitu. Jadi seks akhirnya dianggap untuk penuduhan terhadap pasangan. Ketiga, seks bisa dianggap sebagai penakluk. Jadi sepertinya seorang suami harus ngemis minta kepada istri, istri harus minta kepada suami. Jadi seolah jadi pengemis seks itu sendiri. 4, sebagai upah. Kalau papa meminta aku layani, setelah ini apa yang aku minta harus papa kasih. Jadi kalau papa sayang sama aku, kasih dulu yang aku minta. Jadi selalu ada bargaining. Seperti barang, hadiah, dan lain-lain. Wah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Sebagai dendam, ya, dengan alasan sakit, capek, tidak mood, dan lain-lain. Padahal dalam hatinya dia tidak senang terhadap pasangan. Jadi itu bisa dilontarkan terus. Keenam, sebagai alat keuntungan pribadi untuk mendapatkan uang, kedudukan, dan yang lain-lain. Orang mau naik jabatan, siapa atasannya, siapa HRD-nya, siapa pemegang kebijakan, didekati. Caranya apa? Salah satu, ada pendekatan daripada seks itu sendiri. Ini sesuatu yang sangat salah. Ini adalah sesuatu yang dosa. Nah, saya membahas sampai di sini. Oke, kita berdoa.